Gak suara. Udah masuk. Oke, selamat malam semuanya. CS Brak atau CS Dobrak Pagar. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini adalah live pertamanya Dobrak Pagar di YouTube di era pandemi ini. Jadi saya mau ucapkan selamat datang di Dobrak Pagar edisi PSBB atau Dobrak PSBB. Jadi nggak pagar lagi, jadinya Dobrak PSBB. Oke. Nah, tapi sebelumnya nih, sebelum mulai live, udah mulai sih, cuma mau perkenalan dulu aja. Sama saya Radin Teng ya. Mungkin barangkali yang udah sering nonton Dobrak Pagar udah tau lah. Saya Radin Teng sebagai host juga, termasuk director Dobrak Pagar dan juga lain-lain, masih banyak lagi lah, banyak perangkap tugas lainnya. Dan malam ini saya buat live ditemenin sama ini nih, gula merah dari Sadina. Dari Sadina ini gula merah sama bunga lawang dari Sadina juga. Nah, gula merah ini cocok banget buat kalian ngopi nanti di rumah atau bikin teh juga sama aja. Khasiatnya jangan sangka lah, ini kan soalnya herbal ya, jadi bukan pemanis buatan. Ini saya juga sekarang mau pakai gula ini dulu, nyobain sama air panas ini, kopinya. Saya pakai dulu ya, sebelum mulai saya butuh amunisi dulu nih. Jadi buat apa ya, MU bahasa kalau teman-teman saya tuh mencari udut, mencari perasa udut. Ya ini saya cobain ya, ini Sadina ya. Oke, Sadina dari Sadina. Nanti bisa dilihat juga Instagramnya, ada Sadina, search aja. Selain gula merah juga ada herbal-herbal lainnya, bisa dicek di bawah sini ada. Nih di Instagramnya. Ini dari bunga lawangnya. Bunga lawang saya sih belum tahu kayak gimana, cuma saya cobain gula dulu aja dan jos malam ini. Oke. Pas banget nih manitnya, buat cocok lah buat kalian ngopi-ngopi nanti di rumah. Dia kan lebaran kan pasti kan seenggaknya kalian di rumah ngumpul-ngumpul sama keluarga kecil, jadi apa namanya, bisa buat ngopi bareng keluarga. Oke, Dobrak Pagar kali ini atau Dobrak PSBB kali ini juga saya pakai kaosnya Dobrak Pagar, jelas ya. Ini yang warna putih, ada dua warna, yang warna hitam juga. Itu bisa di order via Instagram. Nah, situ kontaknya juga ada di situ. Oke. Selain kaos juga saya pakai topi. Topinya mana ya ini? Topi. Nah, topinya Dobrak Pagar. Ini. Oke. Tapi karena saya rambutnya masih kuliwis, jadi saya akan pakai topinya nanti dulu. Oke. Saya simpan dulu aja topinya, di mana ya? Sini deh. Nah, nanti bisa order pokoknya di Instagram semuanya ya, kawan-kawan, para CS Brak, CS Dobrak. Oke, dan pada malam ini kita akan berbincang banyak tentang supporter sepak bola di era PSBB. Jadi kan namanya tuh sekarang kan banyak supporter bola yang sebelumnya kan terbiasa ya nonton bola ke stadion, nonton bola di TV. Nah, sekarang kan dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, semuanya hiburan sepak bola itu tertunda lah. Mudah-mudahan ini segera berakhir, jadi bisa nonton bola lagi, mau itu di stadion langsung ataupun di televisi. Memang di TV sih udah mulai ya Liga Jerman. Nah, sekarang kita saatnya ngomongin soal si COVID-19 ini di kalangan para supporter sepak bola. Ada beberapa pembicaraan yang menarik di sini. Nggak cuma supporter bola aja. Mungkin pertama-tama yang saya akan bicarakan yaitu bareng sama kawan-kawan Dobrak Pagar, karena secara nggak langsung COVID-19 ini juga berimbas kepada pengerjaan Dobrak Pagar. Makanya kan suka Dobrak Pagar tuh udah lama ya, udah lama banget kan kalau publish video, karena memang nggak mudah prosesnya. Dobrak Pagar tuh nggak mudah, terutama soal editing,
selain liputan, editing nggak mudah banget. Jadi pastinya eh, tanpa 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 adanya aktivitas seperti biasa atau normal dengan adanya PSBB atau COVID-19 ini, itu juga semakin menghambat sebetulnya ke beberapa pagar juga. Makanya mohon maaf, kita juga agak lebih lambat buat publish video. Nah, buat lebih lengkapnya sih nanti kita ngobrol bareng sama beberapa kru dobrak pagar gitu kan. Ada, ya tahu kan kalau kalian baca credit title, sorry, itu kan banyak nih peran-peran dari kru dobrak pagar, ada kameramen, ada editor, ada research gitu kan, ada research and development, terus ada marketing dan masih banyak lagi lah. Jadi memang nggak cuma berimbas ke fakta-fakta lain, tahun beberapa pagar pun sama juga dapat imbas dari COVID-19 ini. Oke, sambil ditemenin lagi sama tadi gula yang dari Sadina ini, saya temenin ini. Terus juga yang mau, siapa tahu mau punya barang-barang ataupun produk seperti makanan, kuliner, minuman, mau itu bahan baku ataupun yang sudah atau bahan mentah, bisa kok untuk endorse live ini, karena rencananya live ini tuh sebulan 2 kali di era pandemi ini. Jadi dobrak PSBB ini bakal terus ada. Jadi nanti bisa lah kalau misalnya teman-teman punya produk apapun bisa mejeng di sini sama kayak Sadina ini gitu kan. Atau misalnya punya kaos ataupun topi. Nih, sampai sekarang kan di Perdana nih. Di Perdana jadi saya pakai kaos dobrak pagar juga di sini, dan topinya dobrak pagar. Masih ada varian lainnya bisa dilihat di Instagram. Lumayan kan, jadi lebaran seenggaknya daripada kalian maksudnya datang ke toko-toko gitu yang berisiko besar, nanti bisa via online kalau di sini, jadi mengurangi risiko lah. Oke, jadi tinggal DM aja ya kalau mau endorse barang segala macam, DM di Instagram Dobrak Pagar ataupun DM saya pribadi silahkan. Instagram Dobrak Pagar itu kan Dobrak Pagar, kalau Twitternya sih nggak ada karena kita belum main Twitter buat Dobrak Pagar, masih riskan lah. Nanti aja kalau udah ada proyekan lain, saya mungkin akan mulai bikin akun di Dobrak Pagar di Twitter. Sementara di Instagram dulu aja. Tapi kalau misalnya lewat akun medsos pribadi saya juga bisa, lewat Instagram bisa di Radio Untai, ataupun di Twitter juga bisa di Radio Untai. Silakan aja, kontak aja, calling 24 jam lah, saya pasti bakal respon. Terus kemudian apa namanya tuh, lagi balik lagi ke soal PSBB ini ya. Tadi kan berbicara soal supporter di PSBB. Sama sebelumnya saya juga live di Instagram, dipakai akun Dobrak Pagar juga ngobrolin soal supporter sepak bola di era PSBB ini. Banyak jelas yang kangen sama tribun. Banyak jelas lah jangan di tribun, nonton bola di TV aja juga banyak yang kangen yang siaran live ya. Kalau saya sih biasanya membunuh rasa rindunya itu adalah saya nontonin highlight, sebetulnya biasanya nonton highlight Liga Eropa, Liga Indonesia. Kayak sekarang kan kayak channel-channel yang lain kan banyak ya yang nge-publish siaran sepak bola lokal, siaran ulangnya. Jadi yang tahun 2000-an, tahun 90-an itu di-upload, saya nontonin. Begitupun juga Liga Eropa gitu kan. Dan selamat datang juga yang buat baru nonton atau yang baru masuk yang sudah nonton. Saya sapa dulu semuanya, saya lupa lupa apa nih ya. Buat kawan-kawan semua, terima kasih buat CS Bra. Bukan teh keripik, bukan keripik, ini tuh gula aren. Yang buat kopi atau buat teh bisa, buat air panas juga bisa. Sama bunga lawang. Masih banyak sih produk herbal yang lainnya di Sadina ini. Kalau mau endorse keripik juga boleh, silakan di sini. Oke. Bagi-bagi atau sini aja main, tapi jangan deh, nggak boleh kumpul-kumpul. Kalau main juga paling physical distancing. Langsung aja lah ke IG-nya. Jadi Sugante gratis bang. Sinilah bareng, tapi asalkan physical distancing aja. Oke. Selamat malam ya semuanya sekali lagi. Saya lanjut soal tadi supporter. Nah kita berbicara di sini ada apa sih gitu kan di era pandemi ini dengan support sepak bola. Nah nanti kan ada bincang-bincang. Tadi saya udah kasih tahu bocorannya. Yang pertama bakal bincang bareng efeknya ke Dobrak Pagar apa sih ke produksinya dari pandemi ini. Nah itu pertama.
Kedua, nanti bakal ada narasumber yang bakal berbicara langsung yang disebut bareng sama saya. Satu narasumber supporter dari Kalimantan Timur ya, Samarinda, kalau Samarinda. Satu lagi dari Padang. Nanti kita akan berbincang-bincang soal aktivitas supporter di masing-masing daerahnya di era pandemi ini. Itu pertama. Dan terakhir, kita adakan sesi tanya jawab. Nanti bakal, insya Allah semaksimal mungkin, sebisa mungkin saya jawab pertanyaan dari para penonton. Terus nanti juga, yang sekarang kan narasumbernya kan masih supporter lah, tapi bagi saya bakal tetap menarik ini. Karena setiap daerah kan beda-beda situasinya. Dan kemudian, ini kan bakal tayang sekitar sebulan 2 kali. Jadi rencananya 1 minggu live dan minggu berikutnya itu film di Dobrak Pagarnya. Minggu depannya live lagi dengan narasumber. Nanti bakal ada narasumber yang menarik lainnya dari berbagai kalangan supporter, dari akademisi, dari pemain sepak bola, dari pelatih sepak bola, macam-macam. Pokoknya nanti pantengin terus aja live di Dobrak Pagar live ini. Wah, nge-lag ya? Nge-lag koneksinya atau gimana? Tapi sini sih aman sih, kalau sini aman. Oke, jadi sebelum lebih lanjut ke luar videonya, mendingan saya buka dulu segmen pertama, ngobrol dulu bareng anak-anak Dobrak Pagar ya. Jadi penonton juga nggak harus tahu sih maksudnya. Jadi ya bahwa prosesnya kan nggak mudah gitu kan bikin Dobrak Pagar itu, apalagi di era pandemi ini. Jadi kita coba aja panggil anak-anak Dobrak Pagar dulu aja ya buat pertama kita ngobrol-ngobrol. Jadi saya selalu bilang ke kawan-kawan yang lain kalau Dobrak Pagar tuh nggak cuma Randi Enteng gitu kan, nggak cuma saya doang Dobrak Pagar itu. Tapi Dobrak Pagar masih ada kawan-kawan yang lainnya, ada Meng, ada Mas Bas, ada Idi, ada Keju, ada Dede gitu kan, ada Robi dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Jadi Dobrak Pagar tuh nggak cuma Randi Enteng aja. Soalnya kalau saya tanpa mereka juga Dobrak Pagar akan jadi film-film yang sekarang selalu muncul di setiap episode aja juga nggak akan ada kalau tidak ada mereka gitu. Oke, sebelum saya panggil, kayaknya baca dulu komentarnya ada nih. Ke Batang jangan bang, boleh. Saya waktu itu sempat ke Batang ya, sebelum ke Semarang, jadi lewat dulu Batang tuh masalah. Nantilah kalau misalnya ini, kayaknya boleh liputan di Persibat Batang. Ngomong-ngomong Persibat Batang ini sih keingetan sama Tommy Rifka, kenapa ya? Pernah dilatih sama Jaya Hartono juga kan ya, Persibat Batang. Ya jadi Persibat Batang juga sempat berbicara banyak juga di kalau nggak salah Piala Indonesia, kalau nggak salah ya. Saya lupa, cuman insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezeki, ada waktu, ada dananya, nanti main ke Batang. Kemarin sih cuma lewat doang ke Batang pas lagi saya sebelum ke Semarang. Oke, Roban Rewo. Oke, mantap. Dari Feni Setara. Oke, sekarang aduh gatal. Oke, sebelum saya panggil kru dari kawan-kawan Dobrak Pagar, kalian pasti nggak asing sama tayangan yang berikut ini. Yuk tampilkan operator gas. Oke, sebelum masuk, saya mau jelasin dulu ya. Kisah tadi itu dari Dobrak Pagar Setline. Nah, jadi gini, banyak yang masih belum tahu perbedaan Dobrak Pagar Setline sama Dobrak Pagar yang main menu. Nah, kalau Dobrak Pagar main menu itu
berupa kayak film-film lah. Maksudnya sama film, sama banyak kayak film. Cuman bedanya kalau main menu itu lebih ke historical sejarah di setiap kota. Saya bahas dari A sampai Z tentang profiling supporter sepak bola di setiap kotanya. Itu udah berapa main menu kayak udah pagar ada Bandung, Tangerang, Semarang. Misalnya nanti bakal ada Solo, Sleman, Yogyakarta. Itu udah berapa main menu. Nah, kalau sementara kalau udah berapa satellite ini bedanya eh, itu ngebahas yang hal-hal lainnya, hal-hal lain dari menu itu, misalnya tentang stadion sepak bola, tentang media ataupun tentang kultur-kultur lainnya lah, pergerakan segala macam. Nah, kenapa saya munculkan beberapa pagar satellite? Karena gini, eh, sebelumnya banyak yang request ya, beberapa pagar itu yang main menu terlalu kepanjangan. Dan memang kalau semua bahan masuk ke beberapa pagar main menu itu bakal panjang banget, bakal sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam bahkan lebih lah. Cuman akhirnya berpikir bahwa oh ya udah bikin aja yang versi yang maksimal 15 menit lah, minimal 10 menit itu di beberapa guard sideline. Itu perbedaannya ada beberapa guard memory sama sideline. Jadi nanti juga kalau kalian buka channel di YouTube-nya ada apa ya, ada kayak folder khusus lah sideline apa aja, nah itu yang di sisi lain dari beberapa guard main menu. Oke, kita baca lagi komennya. Bikin konten Jakarta bang, siap. Kebetulan Jakarta saya kasih bocoran, saya udah mulai penjajakan dari waktu lama. Insya Allah kalau lancar semuanya tim Jakarta akan rilis begitu, doakan aja lancar. Tapi saya udah melakukan penjajakan, dobrak pagar, mendobrak batas lagi, batas emangnya guys, mendobrak batas bu. Oke. Kok nge-lag bang, nggak ada suaranya? Ya kayaknya koneksi sih sama ini. Oh ya, saya kasih tahu lagi, ini kan siaran percobaan ya, ini kan pertama kali live, jadi ini ada kayak trial juga lah. Jadi mohon maaf kalau banyak kurangnya ya. Ini saya percobaan, makanya kita bikin sesi internal dulu aja, sesi internal yang nantinya berikutnya kalau misalnya lancar, eh, apa ya, kalau misalnya lancar berikutnya nanti kan bakal ada narasumber yang oke lah di berbagai macam kalangan. Oke, jadi saya sekali lagi minta maaf kalau ada salah-salah. Jadi ini siaran perdana Dobrak Pagar di live, di percobaan. Kita kan seperti tahu sendiri ya, di keterangan Dobrak Pagar itu di bawahnya ada keterangan bahwa alat kita seadanya, segala macam, kita independen, nggak disupport sama siapapun. Maksudnya support dalam company besar ya, enggak ya. Jadi mungkin harap maklum aja dulu. Oke, lanjut ke segmen berikutnya ya. Kita ngobrol sama bareng-bareng kru Dobrak Pagar. Kenapa? Karena Dobrak Pagar nggak cuma Randy Uteng aja, tapi Dobrak Pagar juga banyak orang yang terlibat di sana. Banyaklah orang-orang yang terlibat Dobrak Pagar, berbagai macam job desk dan segala macamnya di era pandemi ini. Oke, siapa dulu nih yang mau masuk? Ini kan kebetulan juga pasti pada nonton nih orang-orang yang apa namanya, Dobrak Pagar pada nonton dulu pasti, sama saya suruh standby dulu soalnya. Oke, yang pertama kayaknya Dede dulu deh masuk. Dede. Oke, Dede ini dia videografer Dobrak Pagar posisinya, atau kameramen lah, fotografer juga dia. Jadi kalau misalnya ada foto-foto Dobrak Pagar yang terlintas di setiap filmnya itu foto-fotonya Dede, mayoritasnya foto-foto Dede, meskipun beberapa kita ngambil dari kontributor juga. Jadi Dobrak Pagar juga punya kontributor di setiap kotanya yang ngebantuin Dobrak Pagar juga di setiap kotanya, jadi ngebantuin ngasih file lah. Nah, tapi buat yang utamanya ada Dede Arif Rahman ya. Oke, Dek, bisa masuk, Dek. Oh, Teng. Oh, Dek. Yo, selamat malam, Dek. Wah, keras juga, Dek, suaramu, Dek. Iya. Oke, Dek, bajunya sama, Dek. Ya dong, kayak dobrak pagar. Oke, Dek, udah berapa kali dobrak batas? Iya. Dobrak batas. Oke, Dek. Dek, boleh, Dek, kenalin dulu, Dek, dari kamu, Dek. Tadi kan aku udah kenalin dikit ya. Soal Dede ini, Dede, dia tuh kameramennya Dobrak Pagar, salah satu kameramennya. Terus juga dia fotografernya Dobrak Pagar juga. Jadi berbagai macam apa ya, gambar-gambar itu dapat dari Dede juga. Dan Dede ini yang sering apa ya, maksudnya dia terlibat di luar kotaan tuh. Dede sering lah dia terlibat Dobrak Pagar di luar kota, dia juga cukup terlibat. Bahkan kadang-kadang dia inisiatif kadang-kadang gitu kan. Oke, Dek. Saya mau tanya dulu, Dek. Kendalanya selama ngambil gambar buat Dobrak Pagar apa, Dek?
Kendalanya apa ya? Nggak ada sih. Sejauh ini masih palingan ya jarak aja sih. Kalau luar kota sejauh ini Berarti belum. edan keren pisan, nggak ada kendala. Jadi emang profesional. Oke. Belum terasa maksudnya. Kalau keluar kota bareng, siap dipres lagi aja deh. Ya. Soalnya kan selama ini kan keluar kota tuh cuma kebetulan pekerjaan yang mengharuskan keluar kota juga. Jadi aja ambil buat nabrak. Oke deh. Tahan dulu deh sebentar. Selain Dede juga saya manggil satu lagi kru dari beberapa pagar lain. Namanya Diki Iding. Nama asli Diki Permana, cuma dipanggilnya Iding. Dia posisinya tuh di beberapa pagar juga serba bisa sebetulnya. Kalau Iding dia posisinya dia editor. Terus kemudian dia marketing juga. Setelah itu dia juga bisa kameramen sama kayak Dede. Cuman porsinya lebih besar Dede kalau buat sekarang. Biar tambah seru ya, nggak cuma berdua aja sama Dede. Saya panggil, Ding. Masuk, Ding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam, Ding. Malam. Gimana rumah aman? Alhamdulillah aman. Oke. Kalau ini agak spesial karena dia selain di redaksi juga apa ya? Dia mencari uang buat dobrak pagar. Untuk memenuhi kehidupan dobrak pagar semuanya. Iya. Oke. Ini juga jadi pertama dobrak pagar terbentuk. Ini salah satu mungkin yang pertama juga di dobrak pagar. Jadi awalnya kan sekitar 3-4 orang. Jadi ini udah gabung dari awal. Jadi karena dia banyak kalian, tugasnya banyak di dobrak pagar. Oke. Lumayan repot lah di dobrak pagar. Oke. Apalagi tidak dibayar. Oh, jangan ngomong dibayar, yang penting ikhlas aja. Ya. Suara Dede nggak gampang katanya, Dek. Mungkin nanti agak jauhan dari mic ya, Dek ya. Oke. Ini mic-nya deket. Nah, saya mau tanya sama Iding nih. Ding, tadi kan Dede udah ngasih kendalanya ya, susahnya di dobrak pagar kayak gimana. Oke. Sebelum era pandemi, kesulitan dobrak pagar apa aja sih, Di? Pertama sih dari waktu kerjaan juga terlalu, jadi hampir susah ngaturnya gitu, tapi sedikit sih gitu. Kalau kita udah waktunya nggak ada masalah sih. Nah, ini spesial buat kalian berdua di era pandemi. Selama ini kan nggak ada banget ya pandemi COVID ini ke dobrak pagar ke kinerjanya. Gimana sih yang kalian rasain sekarang gitu? Harus kerja di dobrak pagar di era COVID ini itu, di gimana di kendalanya, di? Kendalanya ya sekarang kalau kita mengajukan pengajuan proposal ke salah satu sponsor agak susah sekarang gitu, sebab ya kita terdampak ya gitu. Jadi Oke, Ding. Ding, kalau boleh tahu sekarang lagi ngedit apa, Ding? Oke, kalau sekarang lagi pekerjaan dan
Oke, Ding, jadi lagi kerjain sideline yang dia sekarang, Ding. Ya, sekarang sideline. Oke, sideline tentang apa, Ding? Sideline tentang Stadion Jatidiri dan Stadion Mo Subroto. Apa tuh namanya? Kita cek di Stadion Jatidiri dan Stadion Mo Subroto gitu. Oke. Tadi kan kawan-kawan para CS Brak dari tahun nih. Jadi nggak cuma nyari duit aja, ini juga ngedit. Ini bisa ngedit video. Jadi sekarang dia lagi ngedit beberapa sideline tentang Stadion Subroto sama Stadion Jatidiri. Nah, tadi kan ini ya sekarang cuma ke Dede kayaknya paling terdampak nih kan kalau ini kan bisa ngedit di kantor ya, misalnya di kantor atau di rumah, bisa ada kerjaan. Kalau Dede yang biasa di lapangan buat ngambil gambar buat beberapa pagar, Dek, sekarang gimana Dek? Biar COVID ini Dek, jadi nggak ada kerjaan, kamu gaji buta nggak digaji juga. Nggak digaji juga. Ya kalau buat beberapa pagar kan istilahnya saya tuh bantu gitu ya. Tapi kalau di masih ada sih kerjaan. Kalau yang di lain ada. Tapi ya selama ada berapa pagar selama pandemi ini kan jadinya dibuat kesut supporter di beberapa pagar jadi nggak ada ya deh ya. Iya sih. Kangen nggak deh? Kangen juga sih sama supporter gitu ya. Dengan kan mereka suka Mas, video dong Mas, video dong Mas. Sekarang udah nggak ada. Udah lama juga. Ya biasanya terakhir Dede ngambil gambar pas lagi kapan sih Dek? Buat beberapa pagar Sleman ya kalau nggak salah ya? Sleman ya, pas lagi ngambil Sleman ya? Terakhir ngambil kan? Gimana Teng? Terakhir ngambil kabar lagi. Terakhir ngambil gambar buat beberapa pagar ya pas lagi Sleman ya Dede ya? Sleman ya pas yang terakhir ke Bandung. Ya. Oke, tadinya Dede juga kan hampir Semarang. Oh, Semarang. Oh iya. Ke Bandung. Ya. Terus juga kan tadinya kan Dede tuh hampir juga mau ke Solo ya, Dek. Buat ngambil gambar sana. Iya. Cuman karena satu dan lain hal lah. Iya, betul. Mungkin nanti lah, Dek. Ada kesempatan buat ke Solo ngambil gambar, Dek. Amin. Oke. Sama ini, Dek. Dede kan saya sih yakin deh kalau misalnya dulu kalau saya ngambil gambar di stadion itu banyak yang apa ya kalau bahasa Indonesianya tuh kayak yang pengen eksis gitu deh. Ada ini nggak deh kayak apa ya yang di tribun stadion tuh kan pada antikis pada aneh-aneh orang tuh pernah nggak sih deh ngalamin gitu deh. Misalnya gitu kan atau bang mau di video gitu kan gitu deh banyak nggak deh? Banyak lah. Malahan mereka mikirnya tuh foto. Enggak, pas saya bilang video. Yaudah, sukses. Sama ini deh, mau tanya deh, pas lagi ini pada dapat teror nggak deh atau nggak? Saya dapat hampir lemparan gitu apa gitu selama ngambil gambar beberapa pagar. Sejauh ini alhamdulillah sih. Belum ada. Belum ada. Jangan sampai lah deh ya. Enggak lah mungkin ya, enggak akan ada ya. Ya, kalau ada pukul aja deh pakai tripod. Enggak akan ada lah. Supporter Indonesia kan baik-baik sekarang. Ya, harus baik lah ya. Oke, lanjut. Ding. Jadi Ding ini pada nggak pernah ya dia bahkan sering juga ngambil gambar ke stadion. Beberapa ada footage doang sih. Ya. Yang kayak di Tangerang kan Ding ikut liputan langsung Tangerang. Ya. Ceritain Ding pengalaman ngambil gambar di Tangerang kayak gimana? Tangerang seru sih. Yang seru tuh kita datang ke stadion yang cukup bersejarah ya. Kota Tangerang sendiri itu stadion Benteng. Lucu aja gitu. Di tengah kota, stadion ini masih terbengkalai begitu saja karena ada masalah pertanahan gitu, hak milik. Ya terus sampai sekarang terbengkalai.
seneng di sana tuh pas ketika ada ngambil apa tuh namanya pakai drone di sana, seru aja sih sama stadion di yang baru Pacitan tuh itu bagus sih pas terus pas di dalam stadion di dalam sama supporternya keren gitu gila semua. Oke. Terus kemudian ini itu kan pas lagi Tangerang salah satu yang bikin terharu juga sama saya. Satu saya pribadi soalnya ini disiksa banget sama saya di Tangerang. Jadi pokoknya gambar ini harus diambil, gambar itu harus diambil. Jadi ini tuh disiksa banget lah sama di Tangerang. Harus jadi pas ya harus disiksa emang. Jadi beres pertandingan Persita lawan Arema itu tuh kita beres jam sekitar 10 malaman, pulang udah makan, wawancara dulu sumber yang lain, jadi harus wawancara lagi ya setelah dari stadion. Jadi nyampe rumah teman itu yang nampung kita, Rizky Adi Pratomo. Jadi itu langsung tepar gitu, langsung terbaring, langsung tidur aja gitu. Saya terharu gitu. Udah disiksa, udah kurang tidur. Begitunya kau. terharu. Nah, terus juga ini juga kan udah berkeluarga. Jadi banyak telepon sama istrinya. Itu juga buat saya terharu. Ini saya mendapatkan tekanan dari rumah, dapat tekanan dari saya gitu. Jadi nanti ya kita merasakan sama ini ya, Ading. Jadi waktu itu kan situasi kan anak Teddy lagi sakit ya pas lagi kita liputan di Tangerang. Jadi ya kalau nggak salah ya. Nah, maka mungkin pas lagi di Tangerang itu kita sempat kelewat narasumber dari USG. Nah, ini buat para penonton, para supporter, apa itu USG? Itu kalau kalian nonton di beberapa episode Tangerang chapter 1 kalau nggak salah. Itu saya kasih keterangan karena saya nggak sempat atau kami tim nggak sempat wawancara USG. USG itu ultras mau gue. Itu ultras dari Persikota. Ya, jadi kan ultrasnya dari Persita kita dapat nih dari North Legend. Tapi yang Persikota kita dari USG nggak dapet karena ada ketidaksesuaian waktu. Terus kemudian kan ini juga anaknya di rumah lagi sakit ya Ding ya. Jadi kita harus pulang cepat. Jadi nggak sempat, mungkin lain kali kita kalau ke Tangerang sempatlah wawancara USG. Ya sampai ketemu. Kalau teman-teman USG lagi nonton, mungkin kita bisa ngobrol bareng lah buat ketemu karena kemarin sempat diwawancara. Oke. Nah, terus jadi kalian selama COVID ini sibuk ngapain aja, Bro? Ya, kerja biasa, cari uang, cari buat makan di rumah. Sampingannya ya nyari sisa beberapa garage sih, nggak ada yang lain. Oke. Saya mau kasih challenge sih buat kalian. Mau kasih challenge. Apaan lagi ya? Challenge. Nggak ada di script ini. Ya apa deh, inisiatif saya aja. Saya mau ngetes knowledge para kuda Bapagar tentang sepak bola Indonesia. Oh, boleh. Kalian tahu permainan kegarudaan ada 5 kan? Nah, kita paling cepat kalau ada 5, jadi jadinya nanti ke kamerain. Misalnya saya 2, Dede 3, atau ini 1. Kita hitung A B C D E. Setengah bisa nggak? Sebut. Apa? Setengah. Setengah kamu harus dipotong dulu ke tukang daging. Jadi. Ya. Nanti sebutkan pemain Indonesia ya. Pemain Indonesia. Okay. Jangan pemain Indonesia deh, kegampangan. Kelompok supporter Indonesia. Soalnya kan Bapagar tentang supporter. Misalnya dapat kebagian P Panzer Biru misalnya gitu kan, atau misalnya T The Jackmania misalnya gitu kan, atau V Viking gitu kan misalnya.
Oke, siap ya? Oke. Mulai, tangannya di depan dulu, bro. Kemana kamera? Oke. Ganarudaan ada 5. Mana ini tuh? Oke, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Dari huruf K, supporter di Indonesia apa? Kacang mania. Kabomania ya. Udah kalah dah. Deh, kalah deh. Hostnya kalah. Kalteng Putra Mania. Oke, Dede, karena kamu terakhir, kamu dapat hukuman. Oke. Apa lagi nih? Dek, hukumannya kamu tutup hidung 10 detik, Dek. Hitung dari sekarang. Bentar. Oke. 1, 2, 3, mulai, Dek. Nggak boleh napas. Oke, beres, Dek. Terus. Kirain bakal modar kamu, Dek. Taunya masih hidup aja, Dek. Enggak dong. Oke. Sebelumnya nanti juga Dobra Pagar kan disponsorin sama ini ya. Bukan disupport sama Sadina. Ya. Oke. Ya, Sadina. Ini support UKM. Jadi Dek, nanti jangan lupa lihat Instagramnya ada Sadina Herbal Store. Kita sudah berlangganan dong. Apa? Saya udah pakai Sadina. Saya juga udah pakai Sadina. Oke. Udah dong. Oke. Nanti sebenarnya kalau misalnya mau ini ambil aja ke sini. Siap. Jatah. Oke. Ini terakhir nih, Dek. Apa harapan kalian di era pandemi ini? Gimana? Kurang jelas deh. Harapan kalian di era pandemi ini buat Dobra Pagar apa ya? Ding. Oh, kalau saya sih semoga cepat berakhir ya pandeminya ya. Terus liga bergulir lagi karena kita mencari konten gitu ya. Kita juga sekarang harus live gitu ya, guys, bisa berinteraksi sama yang lain. Jadi kita butuh yang sesuatu yang baru di persporteran di Indonesia. Mudah-mudahan cepat COVID beres, liga jalan lagi. Gitu aja sih. Tetap. Oke. Dek, apa Dek harapannya, Dek? Harapannya ya sejauh ini kan channel YouTube tentang supporter di Indonesia gitu ya khususnya. Saya pikir baru Dobra Pagar aja mungkin ya yang emang concern di dunia persporteran kan. Saya pikir baru Dobra Pagar jadi mungkin saya harap setelah pandemi ini beres ya kita bisa berkarya lagi lah. Mendobrak pagar lagi gitu, nggak mendobrak PSBB. Oke, Dek, makasih ya Dek, udah bareng. Ini juga makasih. Semoga lancar semuanya. Kebetulan ini lagi hadir. Pak Idin, Sadayana, Oke, Idin, semuanya. Mohon maaf lahir batin, sampai ketemu lagi nanti ya. Siap. Oke. Siap. Yo. Sukses. Oke. Waalaikumsalam.
Oke, jadi para CS Brak, tadi udah ngobrol bentar sama beberapa kru dari Dobrak Pagar. Mohon maaf nggak sempat ditampilin, karena penuh juga nanti kalau ditampilin. Kemudian eh, tadi juga Edi udah kasih tahu ya, dia lagi ngedit soal Dobrak Pagar sideline yang tentang Stadion Jatidiri dan Subroto di Semarang. Nanti jangan lupa saksikan itu di channelnya Dobrak Pagar. Tadi udah jelasin juga ya apa bedanya sideline sama main menu. Nah kemudian berikutnya nih jangan dulu kemana-mana karena kita juga bakal ngobrol sama beberapa narasumber. Sekitar ada 2 narasumber dari Padang sama dari Samarinda. Eh, Mereka ini bakal cerita tentang gimana sih itu kan di era situasi supporter di pandemi sekarang. Bakal cerita lah. Jadi seperti apa di supporter sekarang gitu. Oke, lanjut. Kita panggil aja narasumbernya. Eh, Jangan dulu deh, ntar saya minum dulu. Minum dulu ya. Oke, minum dulu. Masih dari Sadina, ini gula aren sama bunga lawang. Oke, sama kaosnya jangan lupa. Eh, Kaosnya bisa dilihat di YouTube. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Kaos berapa gak bisa dipesan juga di sana. Di Shopee juga udah ada ya. Lupa saya di. Jadi kalau kalian ke Shopee itu search aja berapa pagar udah ada. Jadi kalian bisa beli via Shopee. Juga ada topinya. Nah, topi juga nggak cuma ini doang, ada juga variasi lain. Tapi sebelum masuk ke narasumber, bentar. Saya baca dulu ini deh komen deh. Bentar. Halo Febri Yanyong, hadir siap. Makasih udah nonton Febri. Udut, ya suaranya udah tadi ya tadi. Terus kemudian ada siapa lagi nih? Wahyu. Oh ini Wahyu kayaknya narasumber kita nih. Oke, Dwi Toeng, minal aizin wal faizin, minal aizin juga buat Toeng. Mohon maaf lahir batin. Terus kemudian sebelum lanjut ke narasumber yang lain dari Padang sama dari Samarinda, kita lihat dulu teasernya dari Dobrak Pagar yang berikutnya ya. Oke, Dobrak Pagar menobrak batas.
bapak ada motor lewat, jadi saya pindah ke dalam nih, maaf. Saya ke sini, cuman agak. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah masuk ke YouTube ini. Terus kemudian juga yang masih bertahan. Tapi di sini gelap ya muka akunya ya, apa-apa. Kayak bagusan tadi gitu, ada cahaya-cahaya ini. Sekarang cahaya malah dari. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, ngobrol bareng narasumber. Tadi udah dikasih tahu ya, kasih bocoran narasumbernya dari Padang sama dari Kalimantan, dari Samarinda lebih tepatnya ya. Kita akan bincang-bincang. Narasumber pertama dari Samarinda, namanya Hifjur Rijai, dipanggilnya Acip. Dia di Samarinda, nanti bakal ngejelasin situasi sepak bola di sana seperti apa. Lebih ringan aja sih, nggak berat-berat. Yang berat-beratnya nanti kita kupas di film ataupun di live yang berikutnya. Yang satu lagi ada Wahyu Tri. Nah, dipanggilnya Wahyu aja gitu. Nanti ngobrol juga situasi di Padang seperti apa, dia dari Padang. Ngobrol situasi di sana seperti apa sih. Ini kan juga ada beberapa pagar kan, kita nggak berbicara soal supporter aja ya, tapi soal kultur, soal ekonomi, sosial, dan politik juga. Jadi kita bareng-bareng lah ngobrol di sini. Oke, panggil aja narasumbernya, yuk masuk para narasumberku yang ganteng-ganteng ini. Selamat malam Wahyu. Halo malam Banteng. Aduh, halo. Sempit. Wahyu ini dari Padang ya. Buat para penonton ini, nanti kita ngobrol-ngobrol dikit tentang situasi supporter di Padang seperti apa di era PSBB ini ya. Ya Wahyu, selamat datang di Dobrak Pagar dalam konten Dobrak PSBB gitu. Oke yuk. Oh ya, kayaknya Acip yang dari Samarinda ada kendala. Jadi kayaknya kita sama Wahyu dulu aja. Buat ngobrol-ngobrolnya. Yuk. Ada pertanyaan yuk. Pertama, nanya kabar dulu deh. Kabar Wahyu gimana yuk? Alhamdulillah baik, Panteng. Ya, menang aja nih ya. Besok kan lebaran. Panteng gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kayu, di era COVID sekarang, Ya. Gimana nih kabar supporter di Padang tuh kan ada Spartax, ada Smeko juga, Smek lagi sorry, ada Spartax, ada Kemers ya Yu ya. Ya. Sebentar yuk. Tahan dulu bentar, tahan dulu. Ada Acip masuk bareng. Acip dari Samarinda. Nanti kita sapa-sapaan setelah Wahyu ya. Tar Cip. Ini tadi Wahyu udah nanggung, saya kasih pertanyaan. Kabar supporter di Padang gimana sih yuk sekarang di era pandemi ini? Apakah ramai atau sepi-sepi aja jadi nggak muncul-muncul atau gimana? Rame sih, tapi sekarang anak-anak bolanya itu kan disebutnya di Padangnya anak-anak bola gitu. Ya. Dia lebih ke ini Panteng. Oh, buka donasi juga. Ya. Bagus sih. Lebih ke donasi. Donasi berupa apa? Sembako, masker? Ya, sembako semua, masker juga dikasih, bagi-bagiin, teman-teman jalan semua. Tapi itu pro dan kontra juga ya. Pro dan kontranya kenapa? Ya kan itu ini apa sih? Dilarang berkumpul, tapi kita harus berkumpul, gimana tuh ceritanya? Kita harus donasi, nggak mungkin sendiri dong. Ya. Oke. Mana tuh?
Tapi kita tetap solid kok di sini. Nah, mantap. Sebenarnya itunya yang dibutuhin supporter sekarang di era pandemi ini tetap solid lah. Jadi kalau istilah itu kayak rakyat bantu rakyat gitulah. Jadi kan supporter adalah ya bagian dari rakyat juga dan memang harus ada pembantu ya, Yu ya. Ya, kita harus tetap saling bantu. Oke. Berikutnya, Cip. Apa kabar, Cip? Kabarmu? Alhamdulillah. Baik. Kakak Randi sama Uda Wahyu. Halo. Ya mungkin kalian berkenalan dulu kalau belum kenal. Jadi ya Acip di sana ada Wahyu dari Padang, juga Wahyu sini ada Acip dari Samarinda dan saya Radi Inteng dari Tetapangga. Oke. Kalau situasi di Samarinda gimana, Cip? Supporter-supporternya, Cip? Oh, supporter. Ya. Sebenarnya saya kurang tahu sih sebenarnya, tapi karena memang di sini nggak seperti Kok jadi kita yang jadi pembawa acara nih Pak Cip? Oke. Ya udah kita jalanin aja dobrak pagar berdua. Cheers dulu. Kita baca komen aja kalau Cheers gitu. dulu dari jauh. Cheers. Cheers dulu. Kita aja. Ada Kakak Agung. Kayaknya nggak cukup. Kakak Agung. Kamera nggak cukup kalau bertiga. Kita udah gede berdua. Oh, maaf. Tadi saya kepencet sesuatu. Aduh, sesuatu. Maaf. Benar. Maaf. Tadi ada kesalahan teknis, saya salah pencet. Maaf. Tadi Cip gimana, Cip? Maaf, bisa diulang lagi nggak? Gimana situasi sekarang? Sebenarnya kalau di Samarinda ini, setahu saya supporter itu sih nggak sebanyak di daerah lain ya, karena memang daerah penduduknya sedikit, lebih banyak pendatang. Jadi kayaknya sih ada untuk sekarang mereka sumbangan di jalan bagi sembako, bagi masker dan lain-lain sih. Oke. Tapi itu rutin nggak, Cip? Atau muncul terus hilang gitu kan? Gimana, Cip? Waduh, kalau itu sih kurang tahu ya, takut salah ngomong. Ya, karena kan kamu lagi PSBB juga ya, jadi jarang keluar kan ya, Cip ya? Iya. Ya, jadi tapi setahu kamu situasi di jalan ramai atau gimana tuh di Samarinda? Kalau keluar sesekali ya masih ramai, apalagi sekarang dekat lebaran. Seperti tidak terjadi apa-apa. Aku bari gayam ya. Ya, silakan. Saya juga ini tadi dapat apa ya? Support lah dari Sadina Herbal ini gula merah nanti kalau pesan-pesan kirim ke Padang atau ke Samarinda bisa lah buat herbal ini. Siap. Aduh. Ya, belum dari Bandung. Oh iya, mantap. Yuk makan aja yuk. Ya nih, Pacip daripada gila. Oke. Nah, ini kan Liga Indonesia kan lagi berhenti ya, mau Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ini gimana nih pendapat kalian atau perasaan kalian tanpa adanya pertandingan di Liga Indonesia ini, gimana pendapatnya? Kalau aku sih bosan ya judul. Yang tua dulu. Ya, silakan Acip dulu boleh. Gak ada gerin. Jadi kan sekarang gak ada Liga Indonesia nih. Kalau saya sih pendapatnya ya kangen lah kalau misalnya nonton bola bola Indonesia ya. Kalau kalian gimana nih pendapatnya nih ada pertandingan di Liga Indonesia sekarang? Karena kalau misalnya di Samarinda sendiri yang bikin rame biasanya kalau lawan tim besar kayak Arema, Persebaya, Persib. Kalau Persija sih di sini kurang banyak sih orang Jakarta. Tapi kalau di Samarinda ini banyak orang Malang. Biasanya kalau misalnya lawan Arema, stadion itu penuh. Jadi akan euforia itulah. Nah, jadi ternyata jadi kebanyakan domisili di Samarinda itu banyaknya dari ini ya, Aremania ya? Pendatang soalnya. Oh, berarti banyak banget ya kalau sana. Jadi Arema tuh ramai. Kalau kota lain lebih Borneo juga. Oh, oke. Persib banyak di sana ya. Ya, banyak.
Nah, kalau misalnya Wahyu gimana nih menurut pendapatnya tentang Liga Indonesia ini, kenapa yang harus berhenti gara-gara pandemi ini? Apa nih pendapatnya? Iya ya Panteng ya. Bingung juga sih sebenarnya. Pak Acip jangan ketawa dong. Saya grogi nih. Ya, gimana ya? Iya juga sih. Kayak nggak ada apalagi gitu kan yang mau dikerjain anak-anak supporter gitu. Selain mikirin. Maaf, tadi ada berhenti dulu dikit. Ya, silakan lanjut. Ya. Mau ngapain lagi mereka kan? Udah nyiapin koreo, udah nyiapin chance. Sekarang nggak tahu kemanain. Kan nggak tahu kapan mulainya. Tadi cat merah ya. Ya? Iya, udah lama nggak dicat merah nih Pak Cip. Jadi ada sedikit cerita. Kalau saudara Wahyu ini, dia dulu sempat jadi maskot ya di supporter. Mania. Ya, sempat jadi maskot gitu. Dicat merah semuanya katanya gitu ya Wahyu ya. Ceritain dong, yuk. Itu gimana yuk bisa dicat merah gitu yuk. Itu saya dicat merah itu nggak tahu kenapa ya Panteng ya. Keinginan, ingin support penuh klub bola Padang. Jangan ketawa dong. Ini lagi kontennya serius. Ya, itu saya cuma dibayar sebungkus rokok, dan satu nasi bungkus. Padahal saya nggak mau kan. Emang udah jiwa. Tapi prinsip sih. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nyampe Bandung ya Persib. Oke. Tapi itu menarik. Jarang orang mau, ya maksudnya jarang lah orang-orang mau dicat merah gitu kan, atau dicat warna jarang yang gila gitu. Oke. Nanti juga apa namanya? Bentar. Saya tahan dulu ya Acip ya, Wahyu. Ada pertanyaan dari penonton ini mau nanya. Buat saya biasa aja jawab nggak apa-apa. Buat beberapa agar nanti ketika beres pandemi new normal supporter pasangan langsung kalau ditemu lagi gimana? Oh, saya sih nggak tahu sih kalau itu karena saya bukan pengurus PSSI. Cuman ada baiknya ketika new normal, kalau menurut pandangan saya lebih baik itu jangan dulu ada supporter lah buat ke stadion. Sampai benar-benar semuanya pulih, untuk di era krisis kesehatan ini, sampai traffic dari penderita COVID ini menurun atau benar-benar tidak ada, saya harap sih supporter masih bisa bersabar untuk ke stadion ya. Lebih baik sabar dulu, jangan dulu ke stadion. Kalau maupun itu new normal, kan apalagi kan vaksin kan juga kalaupun ada muncul itu juga nggak langsung bisa diproduksi ya. Kalau nggak salah kan Acip dosen dosen farmasi Acip ya. Yang namanya vaksin kan nggak bisa langsung dipakai Acip ya, betul nggak? Kalau vaksin itu sebenarnya untuk yang belum terkena pencegahan biasanya. Kalau udah positif itu sebenarnya harus obat. Harus obat. Nah, obatnya belum ada Cip ya? Belum. Ya, makanya selama obat masih belum ada, terus jangan kan obat deh, vaksin juga belum ada dan nggak bisa langsung dipakai kalaupun ada. Lebih baik kalau new normal pertandingan berjalan, tapi penonton jangan dulu ke tribun lah. Mungkin pendapatku gitu sih, kalau pendapatku. Mungkin buat Acip dan Wahyu sekaligus supporter dan harus bersabar lagi ya. Jangan dulu ke stadion kalian ya. Oke, saya harap sih begitu. Tapi kalau pertandingan jalan aja, silahkan ikuti protokol yang semestinya lah. Mungkin kan Liga Jerman udah kasih contoh, tapi terkadang ya di Indonesia ini kan penontonnya juga atau supporternya kan agak-agak bandel gitu kan. Jadi saya harap ikut dulu lah prosedur yang ada buat kebaikan bersama. Mungkin belum waktunya buat ke tribun lagi dengan jumlah puluhan ribu orang atau ratusan ribu orang. Jadi saya harap sih tahan dulu aja. Oke, balik lagi ke diskusi kita, ke bincang-bincang kita. Kita kan nggak ada Liga Indonesia sekarang. Nah,
Kemudian apa sih yang kalian lakuin gitu kan kalau misalnya kangen sama bola, kalian ngapain aja gitu. Kan kalau saya mah nonton highlight di YouTube, nonton highlight pertandingan Eropa, pertandingan Indonesia saya tontonin tuh tahun 90-an, tahun 80-an. Saya tontonin Liga Champions tahun 80 90-an saya tontonin, Liga Indonesia tahun 90-an saya tontonin nih highlight-highlightnya. Kalau main bola paling saya nggak bisa main bola karena nggak ada bola di rumah. Jadi ya kangennya paling cuma sempat nonton highlight, nonton film-film bola nih. Kalau kalian ngapain aja sih? Itu kan buat jenuh, rasa jenuh kalian nggak ada bola tuh apa aja? Ayo, silakan. Bung Wahyu, siap. Kalau saya lebih nggak tertarik sih buat sekarang ini penting. Ya. Tapi saya cuma kangen euforianya gitu. Ya. Asiknya pergi bareng gitu kan. Hampir mati di jalan. Ditilang polisi di pelabuhan gitu kan. Bilang kita pulang kampung ke Padang. Aduh. Itu seru loh. Cuma ingatnya kalau buat kedepannya udah nggak pengen gitu. Tapi saya kangen gitu euforia kayak gitu. Benar nggak Pak Cip? Tapi kamu makan bakso Tulung Agung gitu Bang Pak Cip. Tapi kamu pas lagi dimerah-merahin itu pernah dapat tegur nggak dari polisi? Iya, kan kita saya pernah disuruh balik arah. Tapi kita alasannya abang saya mau nikah. Ini pas lagi kamu dimerah-merahin di badan kamu nih. Kamu pernah ditegur polisi nggak gara-gara kamu ada dimerahin gitu? Oh, enggak dong. Saya dikasih jalan. Gitu. Yuk. Kayaknya ada yang menarik di sini Wahyu karena pernah jadi maskot. Bukan maskot ya, aksi beda lah. Ya, aksi beda lah. Yang menyerupai maskot lah. Kayaknya Wahyu ada yang nggak lagu buat Semen Padang? Apa yuk bisa dinyanyiin nggak? Ini nggak ada viewer kita nggak ada yang orang Padang gitu yang bisa bantu. Kamu ada lagunya yang antik penting. Apa coba bisa dinyanyiin kalau saya masih hafal banget liriknya. Gimana Oke. Hari ini ku tinggalkan pekerjaan. Hanya untuk menyaksikan pertandingan. Oke. Orang bilang aku ini kesurupan. Demi Semen Padang semua akan kulakukan. Mantap. Yuk. Kurang gila apa tuh coba. Mantap. Oke. Berikutnya nih sekarang kan kalian mungkin kan punya pekerjaan masing-masing ya. Setahu aku itu Wahyu itu seorang pengusaha di Padang, dia punya kafe namanya Laranja kalau salah ya. Ini betul nggak? Sekalian promo nih, oke nih sekalian promo. Waduh, makasih banget Tante. Oke. Jadi kalau ke Padang baik kemana yuk? Ngopi-ngopi di Laranja ya, yuk ya. Laranja dong. Ya, kopi di Laranja itu view-nya bagus banget. Selain kopi juga artinya apa banyak ya apa aja selain kopi di sana. Setahu saya ada bengkel, ada burger. Ada burger juga, ada pancake. Ya, jadi yang di Padang silakan kunjungi Laranja nanti kalau beres kopi. Tapi kalau sekarang kalau buka juga bisa take away kali ya, yuk ya. Ya, sekarang masih take away doang. Oke, bisa ke sana juga bisa ngopi, bisa pesen banyak makanan gitu. Terus kalau yang nanti kalian para supporter nih, ini kan banyak supporter di berbagai daerah pernah dengar kabar ini. Kalau nanti kalian away ke Padang, itu bisa ke Laranja, sempetin mampir ke Laranja ya, wajib itu. Itu tempat oke banget. Kalau saya lihat foto-fotonya di Instagram itu oke lah, view-nya oke, kopinya juga kayaknya enak. Saya sendiri sih belum ke sana, cuman saya kalau nanti liputan di Padang, pasti saya bakal main ke Laranja. Kita tunggu ya. Tunggu pokoknya nanti dengan Padang mainlah ke Padang. Nah, kalau Acip ini seorang akademisi, dia dosen farmasi di universitas apa, Cip?
Warman. Mula Warman. Nah, Acip ini seorang dosen dan juga udah kasih sedikit pengetahuan informasi tentang vaksin sama obat COVID. Tadi juga Acip dia seorang akademisi, seorang dosen di sana, dosen farmasi. Nah, ini kan kalian punya masing-masing profesi. Wahyu itu pengusaha di Padang, Acip sebagai dosen di Mula Warman, di kampus Mula Warman. Nah, yuk, pengaruhnya COVID sama usaha kamu apa yuk? Sekarang yuk. Sebenarnya brainwash ya pentingnya. Orang pada kecuci otaknya, jadi kita emang nggak bisa ngapain lagi. Emang orang pada malas keluar. Lebih mending milih di rumah. Ya sepi sih. Makanya milih itu aja, take away. Ya gimana caranya bertahan hidup aja lah. Oke. Kalau Acip gimana Cip? Sana Cip. Sekarang situasi belajar dan mengajar di Mula Warman gimana Cip situasi sekarang? Karena selama paling yang berat sih praktikum. Ya. Karena kalau farmasi kan biasanya praktikumnya harus di lab, terus pokoknya ya memakan waktu yang banyak lah. Jadi praktikum ditiadakan. Kalau kuliah sih lewat daring sih. Lewat online ya? Ya online. Kalau kuliah sih gampang. Kalau praktikum sih yang agak. Juga sama karena akademisi, jadi kita harus bantu tim COVID. Wih, jadi kayak menyiapkan beberapa misalnya kan hand sanitizer sempat langka. Jadi kami di universitas menyediakan untuk satu provinsi. Paling itu aja sih. Oke. Kalau situasi kotanya sekarang gimana sih secara umum nih, secara masyarakat bukan secara supporter? Kalau di Samarinda sekarang gimana tuh situasinya? Dengan adanya berlakunya PSBB ini, masih rame atau sepi kah? Gimana gitu? Samarinda kayaknya belum PSBB ya. Oh belum. Karena belum sampai 40 orang. Positif dan tapi yang sembuh juga banyak. Oke. Tapi karena ada aturan beberapa kantor tutup, sekolah nggak ini lebih sepi sih. Oh tapi sepi kan ya, berarti ya? Mungkin juga karena banyak pendatang juga banyak. Yang awal dia langsung pulang kampung. Nah kalau di Padang gimana yuk situasi kotanya sekarang yuk? Awal-awal sepi. Tapi kesini udah kayaknya udah pada enak gitu ya. Udah penuh juga otaknya di rumah. Udah rame lagi sih Bang. Udah mulai rame. Rame lagi berarti kayak perbelanjaan gitu atau di jalan gitu penuh kayaknya macet kayak gitu ya? Ada jam-jam tertentunya penuh kayak sore ke malam itu rame. Maghrib ke Isya, nah jam-jam 9-an udah baru sepi. Oke. Banyak yang lari dagang ke pinggir jalan sih. Tapi situasi kayaknya ramenya pas lagi mau buka puasa ya, rame-rame orang pada belanja. Ya, nyari takjil gitu kan. Oke. Masih tetap aja. Ini terakhir pertanyaan dari saya. Cita-cita dan harapan, mungkin lebih ke harapan ya. Harapan buat sepak bola Indonesia setelah pandemi ini gimana sih harapannya? Bunga Cip. Setelah pandemi. Ya, harapannya buat sepak bola. Indonesia ini, sepak bola Indonesia. Ya, sepak bola Indonesia ini, sepak bola Indonesia. Apa ya? Gak ada pandemi juga. Harapannya kecil gitu. Ya. Kalau pandemi mungkin lebih kecil harapannya. Ya, siapa? Gak ada harapan sih kalau saya. Ya kalau saya pribadi kan mungkin yang penting ada pertandingan lah. Ya, betul. Ya, saya sepakat sih. Kalau misalnya ada tadi ada komen, tadi kan ada komen kalau new normal gimana bagusnya. Kalau menurut aku sih kalau di normal ya pertandingan adain aja.
Cuman ya kalau buat penonton kayaknya jangan dulu deh, tahan dulu aja, dan protokol keamanannya itu emang harus benar-benar ketat banget. Dan memang salah satu kendala di sepak bola Indonesia ini buat tribun atau stasiun supporter kan kendalanya kan biasanya sering di pantel dan keamanan ya. Kalau aku sih gitu sih, mudah-mudahan aja ya pertandingan ada lagi sih itu kalau aku ya. Ya seenggaknya kalau nggak ada penonton kan nggak usah izin keramaian. Betul juga sih. Pinter banget nih Pak dosen nih. Berkurang kan. Oke, yuk kalau harapan Wahyu buat sepak bola Indonesia setelah pandemi ini apa? Semen Padang promosi atau gimana nih? Lebih Harapannya apa? Lebih harapannya buat supporter atau buat liganya ini? Buat liga deh. Supporter tadi kita ngomongin banyak soalnya. Buat liganya ya. Ya lebih itu aja sih. Sportivitasnya aja. Hilangkan lah mafia itu. Ya. Mudah-mudahan beberapa pagar juga bisa ngebantu buat memberantas mafia ya. Karena kesian juga kan para supporter gitu kan. Dengan adanya mafia ini. Iya. Capek gue gerowokan di tribun gitu kan. Ya. Hasilnya udah ada yang nambah. Oke. Saya ucapin terima kasih ya buat kalian yang menyempatkan waktunya buat live bareng beberapa pagar. Makasih banyak banget. Semoga harapan kita bakal bisa terwujud ya. Dan usahanya Wahyu lancar lagi, Acip lancar lagi buat situasi mengajarnya gitu kan di Universitas Mula Warman. Oke. Buat kawan-kawan beberapa pagar yang lain, maaf. Buat para penonton beberapa pagar yang nonton, kan nanti di live juga kan bakal ada di channel beberapa pagar, nanti juga kalian bisa nonton ulang di sini. Saya ucapin terima kasih udah buat nonton di live beberapa pagar ini. Makasih juga buat sponsor dari Sadina yang udah ngasih. Terima kasih Sadina. Sadina ya herbal yang udah nemenin saya jadiin kopi. Sadina kalau boleh tahu punya siapa nih Pak? Silakan cek aja Instagramnya di Sadina Herbal Store ada. Ya. Kayaknya Agung Putra Tigo deh kayaknya. Agung. Oke, terima kasih buat sponsor, buat para penonton, terutama yang udah nonton beberapa pagar. Ini mohon maaf karena ini masih secara percobaan, jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mohon maaf juga kalau publikasinya kurang menyebar karena memang mendadak juga. Jadi mohon maaf lah banyak kekurangannya di soal edisi pertama live beberapa pagar ini. Dan jangan lupa juga buat nonton bisa beli baju beberapa pagar. Bisa pakai baju beberapa pagar, bisa beli kaosnya di Instagram. Ukuran saya ada kaosnya. Ntar dibikinin deh khusus deh. Nanti japri aja kalau Wahyu. Ya hujan. Sama topinya juga ada. Jangan lupa nanti buat para penonton beberapa pagar juga bisa lihat topinya juga di Instagram, pantengin aja Instagramnya di story sih biasanya kalau topi. Di Shopee juga ada ya, udah ada di Shopee, silakan kalian beli. Ini 125 ribuan, tapi kalau bundle atau beli paket itu bisa lebih murah harganya. Oke, terima kasih semuanya. Para penonton, jangan lupa juga yang belum subscribe si channel ini, beberapa pagar ini, like juga. Terus kemudian Instagramnya jangan lupa di follow. Instagramnya beberapa pagar, Instagram saya juga boleh, silakan juga di tag. Kemudian di kedua rekan saya juga silakan bisa. Nah, jangan lupa juga tadi ya, Wahyu itu punya usaha di Padang namanya Laranja. Kalau orang Padang atau orang sekitaran Padang, Sumatera, Bukit Tinggi sekitarnya, silakan main ke Laranja. Yang buat kue ke Padang. Oh, Laranja artinya apa sih, Yuk? Laranjait. Artinya itu jeruk manis. Oh. Nama serius. Oh iya. Ada juga sih plesetannya dilarang mengganja. Wes. Bijak sekali ini. Oke, jadi kalau nanti ke Padang nggak cuma nasi Padang aja di sana, juga ada Laranja tempat kopi ya buat anak-anak supporter, anak bola sih kalau di sana. Harus mampir lah ke Laranja lah. Oke, nanti juga kalau saya main atau ada beberapa kali liputan ke sana, pokoknya nanti siap ke Laranja. Jadi sponsor kali Laranja nanti kalau ke sana. Siap. Oke, terima kasih. Santai. Baik lagi, terima kasih. Ke Padang dulu semuanya. aja tim dobrak. Oke, siap.
agenda kan. Doain aja biar ada rezeki, dana, waktunya, kesehatan segala macam lah. Ya, amin. Oke. Amin. Oke, nggak kerasa udah berapa lama ya? Sekitar 2 jaman, 1 jam setengah lebih deh ya. Tadi saya udah kasih beberapa testimoni juga buat subscribe, like juga jangan lupa di Instagramnya juga di follow. Banyak info-info menarik lah tentang Sidora Pagar. Nanti juga bakal minggu depan bakal keluar Sidora Pagar Sidelines tentang Aja Radio yang part 2. Jangan lupa juga nanti nonton. Dan ini juga live sekitar sebulan 2 kali. Jadi TikTok ya, setelah live, kemudian film, baru live, film, dan seterusnya sampai di era pandemi ini beres. Oke, terima kasih semuanya.